Halo semuanya, selamat datang kembali di Tontonan Malam, channelnya alur cerita film populer masa kini. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur kisah superhero, seorang ikon dari Amerika. Siapa lagi kalau bukan Kapten Amerika? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan camilan, atur tempat duduk kalian dan langsung saja kita menuju ke alur cerita film Captain America The First Avenger. Film diawali dengan sekelompok peneliti yang datang ke daerah pegunungan Alpen. Di sana mereka sedang meneliti sebuah pesawat misterius yang membeku. Ketika mereka sedang berusaha menggali lebih dalam tentang pesawat tersebut, tiba-tiba salah satu dari peneliti terkejut dengan sebuah penemuan perisai berlogokan bintang dengan bendera Amerika. Scene pun berpindah ke tahun 1942 di kota Tonsberg, Norwegia. Di sana terjadi penyerangan oleh pihak Hydra, sebuah divisi persenjataan di bawah naungan Nazi. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Johann Smith. Adapun maksud kedatangan Smith ke kota tersebut untuk mengambil sebuah sumber energi yang dipercaya memiliki kekuatan dewa. Sumber energi tersebut adalah Tercerak. Awalnya pria tua penjaga Tercerak sudah menyembunyikan Tercerak, tetapi Smith ternyata mengetahui bahwa Tercerak disembunyikan di balik tembok bergambar pohon Yggdrasil. Pria tua tersebut memperingati Smith bahwa ia tidak akan bisa mengontrol kekuatan besar dari Tercerak. Tetapi Smith tidak memperdulikan perkataan pria tersebut dan malah menembaknya. Berpindah ke sebuah klinik di daerah Amerika. Di sana terdapat pria bertubuh kecil yang bernama Steve Rogers. Di sana ia sedang mengantri untuk mendaftar menjadi seorang tentara. Namun ketika dokter melihat riwayat penyakit Steve yang begitu banyak, mulai dari asma hingga TBC, ia tidak meloloskan Steve dengan alasan agar Steve selamat dari peperangan dan tetap hidup. Suatu hari ketika Steve sedang menonton film dokumenter perang di sebuah bioskop, ada seorang pria yang begitu berisik saat menonton film, dan Steve pun menegur pria tersebut. Tetapi nampaknya pria tersebut tidak terima dengan teguran Steve, sehingga mengajak Steve berkelahi. Steve yang bertubuh kecil tentu tak sepadan dengan pria tersebut. Ia pun dihajar oleh pria tersebut sampai pada akhirnya teman Steve yang bernama Bucky Barnes datang menyelamatkan Steve. Steve pun tampak kaget melihat pakaian tentara milik Bucky. Kemudian Bucky menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari terakhir baginya di Amerika, karena besok ia akan ditugaskan ke London untuk berperang. Kemudian Bucky mengajak Steve untuk menemaninya di malam terakhirnya ke sebuah pameran teknologi masa depan yang diadakan oleh perusahaan milik Howard Stark, ayah dari Tony Stark. Di pameran tersebut nampak Howard Stark sedang menunjukkan penemuan mobil anti-gravitasi miliknya. Namun hal itu tidak membuat Steve tertarik. Sampai pada akhirnya Steve melihat sebuah poster pendaftaran sebagai tentara. Ya, lagi-lagi ia mencoba untuk mendaftar menjadi seorang tentara untuk kesekian kalinya. Mengetahui Steve akan mendaftar tentara lagi, Bucky menyarankan Steve untuk mencoba pekerjaan lain ketimbang ia dengan tubuh kecilnya menjadi seorang tentara. Di sisi lain, tekad Steve yang begitu kuat untuk menjadi seorang tentara didengar oleh seorang dokter bernama Dr. Abraham Erskine, seorang dokter dari Divisi Strategi Ilmiah Amerika. Ia pun mewawancarai Steve tentang tekadnya untuk menjadi seorang tentara Amerika untuk berperang melawan Nazi. Melihat semangat Steve yang tidak mudah menyerah untuk menjadi seorang tentara, Dr. Erskine pun memberinya kesempatan untuk menjadi seorang tentara. Sementara itu di markas Hydra, Smith sudah berada di laboratoriumnya yang dibantu oleh Dr. Zola. Di laboratorium miliknya, ia yang berambisi untuk memenangkan perang berusaha untuk membuat sebuah senjata pemusnah yang ditenagai oleh sumber energi Tercerak. Dan benar saja, Smith dan Dr. Zola berhasil membuat senjata pemusnah tersebut. Steve yang sudah resmi menjadi seorang tentara kemudian berlatih di kamp pelatihan Amerika. Ia bersama teman-temannya dilatih oleh agen Peggy Carter dan Kolonel Phillips. Namun Kolonel Phillips terlihat pesimis dengan Steve karena ia terlihat kurus dan pendek.
Dan benar saja saat menjalani latihan, Steve selalu kesusahan melewati rintangan yang telah diberikan. Sampai pada akhirnya Kolonel Phillips protes kepada Dr. Erskine mengapa tidak memilih Hodge yang memiliki fisik yang lebih kuat ketimbang Steve yang kurus sebagai percobaannya. Namun Dr. Erskine pun menjelaskan bahwa alasannya memilih Steve karena Steve memiliki kebaikan dan tekad yang kuat di dalam tubuhnya. Kemudian Kolonel Phillips mengatakan bahwa kita akan menang perang dengan keberanian bukan dengan kebaikan. Ia pun mengetas pasukannya dengan melempar granat palsu ke arah Steve dan kawan-kawan. Melihat granat tersebut, semua prajurit kocar-kacir menyelamatkan diri masing-masing. Namun berbeda dengan Steve, ia rela mengorbankan tubuhnya demi menyelamatkan teman-temannya. Malam harinya, Dr. Erskine pergi menemui Steve. Di sana ia bercerita banyak hal kepada Steve. Mulai dari hasrat Smith yang sangat kuat untuk memenangi peperangan sampai-sampai ia juga mempercayai adanya kekuatan dewa. Bahkan ia juga sempat menyuntikkan serum khusus kepada Smith. Namun karena serum tersebut belum sempurna membuat tubuh Smith mendapatkan efek samping dari penggunaan serum tersebut. Pada intinya serum tersebut menjadikan penggunanya yang baik bertambah baik dan yang jahat jadi bertambah jahat. Oleh sebab itu ia memilih Steve karena ia berpikir bahwa Steve memiliki hati yang baik dan mampu mengontrol kekuatan serum tersebut. Tak lupa Dr. Erskine juga berpesan agar Steve tetap menjadi manusia yang baik. Dari markas Hydra, Smith mengetahui bahwa Dr. Erskine akan menjalankan tes serumnya. Ia pun menyuruh Dr. Zola untuk mengirim mata-mata ke laboratorium Dr. Erskine untuk mencuri serum tersebut agar kesempatan Hydra memenangi perang melawan Amerika semakin besar. Hari percobaan serum pun tiba. Steve yang sudah siap untuk percobaan tersebut disuruh untuk mempersiapkan diri oleh Dr. Erskine. Di samping itu, para petinggi seperti Kolonel Phillips, Senator Brand, sampai dengan Fred Clemson, perwakilan dari Departemen Luar Negeri datang untuk melihat tes serum tersebut. Dr. Erskine dengan Howard Stark dibantu beberapa staf bersiap untuk memulai percobaan serum tersebut. Dan percobaan pun dimulai. Steve yang sudah disuntikkan serum tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kapsul untuk disinari Vita Ray. Pada tahap awal penyinaran, Steve nampak baik-baik saja sampai pada level 70% Steve mengerang kesakitan. Melihat hal itu, Dr. Erskine dan Agen Carter meminta untuk menghentikan percobaan tersebut. Namun Steve dari dalam kapsul mengatakan bahwa ia masih kuat menahan sinar Vita Ray dan meminta untuk melanjutkan percobaan serum tersebut. Penyinaran Vita Ray selesai dan kapsul pun terbuka. Kini Steve Rogers berubah menjadi seorang pria bertubuh besar dan berotot layaknya seorang prajurit. Percobaan Dr. Erskine pun akhirnya berhasil dan mendapatkan apresiasi dari banyak pihak sampai pada akhirnya Fred Clemson yang ternyata seorang suruhan mata-mata dari Dr. Zola menembak Dr. Erskine dan kabur sambil membawa serum tersebut. Melihat Dr. Erskine yang terbunuh, Steve pun langsung mengejar Fred. Steve dengan tubuh dan kekuatan barunya mengejar Fred yang masuk ke sebuah pelabuhan. Setelah sampai di pelabuhan, Steve pun langsung menangkap Fred dan mencoba untuk menginterogasi Fred. Namun Fred memilih untuk bunuh diri agar informasi Hydra tidak bocor ke tangan Amerika. Scene pun berpindah ke markas Hydra. Di sana petinggi Nazi meminta pertanggungjawaban Smith karena selama ini divisi Hydra sama sekali tidak mengirim senjata pemusnah yang dikembangkan oleh Hydra ke markas Nazi. Bahkan Hydra melakukan penyerangan ke beberapa daerah tanpa persetujuan Nazi. Merasa kesal dengan para petinggi Nazi, Smith pun mengajak mereka ke laboratorium miliknya untuk melihat senjata pemusnah miliknya. Awalnya mereka menganggap Smith berhalusinasi tentang kekuatan dewa yang dicarinya. Sampai pada akhirnya salah satu petinggi Nazi melihat bahwa Berlin yang menjadi markas besar Nazi menjadi target pemusnahan berikutnya oleh Hydra. Smith pun langsung memperkenalkan senjata tersebut sambil melenyapkan petinggi Nazi satu persatu menggunakan senjata pemusnahnya. Di sini kita mengetahui bahwa ternyata Smith sudah tidak ingin bekerja di bawah kepemimpinan Nazi dan ingin menguasai dunia dengan senjata yang sudah ia buat.
Sementara itu, dari markas utama militer Amerika, Kolonel Philip yang marah dengan penyusupan mata-mata Hydra dan berhasil membunuh Dr. Erskine memutuskan untuk memulai peperangan dengan Hydra. Mendengar hal itu, Steve yang sebelumnya berhasil membuktikan diri dengan menangkap mata-mata Hydra, mengajukan diri untuk ikut berperang. Namun hal itu ditolak oleh Kolonel Philip karena Steve masih dalam tahap percobaan dan menyuruh untuk tetap tinggal di Amerika. Di sisi lain, berita tentang Steve yang berhasil melakukan aksi heroik mulai dikenal banyak orang. Hal itu akhirnya dimanfaatkan Amerika untuk menjadikan Steve sebagai bintang iklan yang hasil iklannya bisa digunakan untuk membeli amunisi perang. Dan benar saja, Steve berhasil menjadi ikon baru dengan julukan Kapten Amerika. Sampai pada akhirnya Steve diminta untuk menghibur para prajurit Amerika, namun bukannya terhibur, Steve malah diolok-olok oleh mereka. Agen Carter pun menghampiri Steve. Di sana Steve bercerita kepada Carter bahwa ia sudah lelah dengan pertunjukan ini. Yang ia inginkan hanyalah pergi ke medan perang demi negara Amerika. Sampai pada akhirnya Carter memberitahu bahwa sekarang 200 prajurit dari infanteri 107 pergi berperang melawan pasukan Smith, namun hanya kurang dari 50 yang kembali. Mendengar hal itu, Steve ingat bahwa temannya Bucky berada di infanteri tersebut. Kemudian pergi ke Kolonel Philip untuk meminta konfirmasi apakah temannya Bucky selamat dari peperangan atau tidak. Namun Kolonel Philip mengatakan bahwa hal itu bukan urusanmu. Yang harus kau lakukan sekarang adalah pergi ke tempat pertunjukanmu selanjutnya. Steve pun bergegas pergi bukan ke tempat pertunjukannya, tetapi ke tempat di mana para prajurit ditahan oleh pasukan Hydra. Carter yang mengetahui tujuan Steve memperingatkannya agar tidak pergi ke markas Hydra sendirian. Namun Steve tetap pada pendiriannya karena ia tahu bahwa tujuan percobaan terhadap dirinya bukan hanya untuk sebuah pertunjukan saja, tetapi untuk menyelamatkan orang banyak. Melihat tekad Steve yang begitu kuat membuat Carter membantunya untuk menuju ke markas Hydra dengan bantuan Howard Stark. Namun saat di tengah perjalanan, pesawat mereka ditembaki oleh prajurit Hydra. Steve pun memutuskan untuk terjun ke area hutan agar pesawat yang ditumpangi Carter dan Howard bisa kembali ke markas Amerika. Dengan cepat, Steve pun berhasil menyusup ke dalam markas Hydra. Di sana ia berhasil mengambil sampel energi dari Tesseract yang berhasil dikembangkan oleh Smith. Kemudian ia pergi ke ruang tahanan prajurit Amerika. Setelah berhasil menyelamatkan mereka, Steve tidak menemukan Bucky, lantas ia menanyakan kepada prajurit yang lain di manakah Bucky berada. Kemudian mereka mengatakan bahwa Bucky ada di sebuah ruangan isolasi di mana tidak ada yang kembali setelah dari ruangan tersebut. Steve pun menyuruh mereka untuk keluar dari tempat tersebut sedangkan ia mencari keberadaan Bucky. Para prajurit Amerika yang berhasil kabur langsung menyerang para pasukan Hydra dan berhasil memukul mundur mereka. Di sisi lain, Smith yang melihat para prajurit Amerika berhasil memukul pasukannya langsung berencana meledakkan markasnya. Dr. Zola yang mengetahui hal itu langsung cepat-cepat untuk membereskan beberapa dokumen penelitian penting miliknya dan bergegas pergi menyusul Smith. Steve pun akhirnya berhasil menemukan keberadaan Bucky dan langsung membawanya keluar dari ruangan tersebut. Di tengah perjalanan, Steve dan Bucky bertemu dengan Smith. Di sana Steve dan Smith terlibat perkelahian kecil sampai pada akhirnya Smith mengatakan bahwa ialah percobaan tersukses dari serum Dr. Erskine. Sebelum melarikan diri, Smith menunjukkan wajah aslinya kepada Steve yang ternyata efek samping dari serum tersebut yang belum sempurna mengubahnya menjadi Red Skull. Setelah Smith dan Dr. Zola melarikan diri, Steve dan Bucky segera mencari jalan keluar karena tempat tersebut akan segera hancur. Di camp militer, Kolonel Philip sedang membuat laporan tentang Steve yang telah gugur dalam peperangan. Kolonel Philip juga menyalahkan agen Carter karena sudah membantu Steve pergi sendirian ke markas Hydra. Tiba-tiba dari luar camp nampak Steve datang ke camp militer Amerika dibarengi dengan para prajurit infanteri 107 yang dinyatakan gugur sebelumnya oleh Kolonel Phillips.
Atas aksi heroiknya, Kolonel Philip yang awalnya ragu dengan kemampuan Steve kini menjadikan Steve sebagai panglima perang untuk membantu penyerangan melawan Hydra. Di sana Steve mulai memberikan peta penyerangan yang akan dilakukan oleh Hydra. Ia mulai mempersiapkan tim terbaiknya yang akan ikut bersamanya menyerang beberapa markas Hydra, tak terkecuali Bucky juga ikut masuk dalam tim Steve. Saat Steve dan Bucky sedang bersantai di sebuah bar, beberapa menit kemudian agen Carter datang menemui Steve dan memberitahunya bahwa peralatan perangnya sudah siap. Dari sisi lain, agen Carter juga kelihatannya mulai menaruh hati pada Steve. Sedangkan dari laboratorium milik Howard dibantu dengan stafnya sedang meneliti sampel energi yang berhasil dibawa oleh Steve dari markas Hydra. Namun tiba-tiba saat akan mengeluarkan sampel tersebut, energi tersebut malah meledak. Keesokan harinya saat Steve ingin melihat peralatannya, nampak seorang prajurit perempuan menggodanya. Hal itu diketahui oleh agen Carter membuatnya sedikit kesal dengan kelakuan Steve dan prajurit perempuan itu. Lantas ia menyuruh Steve untuk segera mencoba peralatan perangnya. Di saat melihat beberapa alat perangnya, Steve tertarik dengan salah satu perisai. Howard kemudian menjelaskan bahwa perisai itu adalah perisai satu-satunya yang dibuat olehnya dari bahan logam yang sangat langka, yaitu vibranium. Steve kemudian meminta pendapat kepada agen Carter. Namun karena agen Carter masih kesal, ia pun menembaki perisai tersebut dengan maksud untuk menguji ketahanan perisai tersebut. Dan akhirnya dengan sedikit kaget, Steve pun memilih perisai tersebut sebagai alat tempurnya. Aksi penyerangan pun dimulai. Steve sebagai Kapten Amerika bersama timnya melakukan penyerangan terhadap markas Hydra. Target demi target mulai berhasil dikalahkan oleh pasukan Kapten Amerika. Di sini kita juga sudah mengetahui bahwa agen Carter dan Steve mulai menjalin hubungan. Terlihat dari kompas bergambar agen Carter yang dibawa oleh Steve. Di lain tempat, akibat penyerangan yang dilakukan Steve terhadap markas Hydra membuat Smith marah besar dan menyuruh Dr. Zola untuk segera menyelesaikan senjata pamungkasnya. Steve dan kawan-kawannya yang mendengar bahwa Hydra akan mempersiapkan senjata rahasia mulai menyusun rencana untuk menyulik Dr. Zola. Walaupun misi penculikan terhadap Dr. Zola dianggap berhasil, tetapi dalam misi penculikan tersebut, Steve harus kehilangan sahabat terbaiknya yaitu Bucky Barnes karena terkena serangan dari pasukan Hydra. Ia terlempar keluar kereta dan jatuh ke jurang. Setelah Dr. Zola berhasil ditangkap, Kolonel Philip mencoba untuk menginterogasi Dr. Zola tentang rencana kedepannya yang akan dilakukan oleh Smith. Dr. Zola pun menjawab bahwa rencana Smith dengan senjata rahasianya adalah menghancurkan setengah bumi dimulai dari Amerika. Di tempat lain, agen Carter mencoba untuk menenangkan Steve yang sedang menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkan Bucky. Steve pun berjanji akan menghentikan Smith bersama pasukan Hydra-nya. Setelah mendapatkan informasi dari Dr. Zola membuat Kolonel Philip bersama Steve dan timnya menyusun rencana penyerangan terhadap Smith. Mereka hanya mempunyai waktu 24 jam saja. Steve pun bergegas menuju ke markas Hydra di pegunungan Alpen sendirian. Di sana ia berhasil menerobos masuk melewati penjagaan pasukan Hydra. Namun karena kalah jumlah, akhirnya Steve berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan Smith. Di hadapan Smith, Steve malah mengejeknya dan hal itu membuat Smith menghajarnya. Dan ketika Smith akan menembak Steve, tiba-tiba bala bantuan Steve datang dan berhasil menerobos masuk ke markas Hydra, kemudian memukul mundur semua pasukan Hydra. Melihat pasukannya yang kalah, Smith bergegas pergi menuju ke pesawat perangnya untuk segera melakukan penyerangan terhadap Amerika. Melihat hal itu, Steve dibantu Kolonel Philip dan agen Carter berhasil mengejar pesawat Smith dan masuk ke dalam pesawatnya. Di dalam pesawat, Steve terkejut dengan beberapa bom yang disiapkan untuk menghancurkan seluruh Amerika. Steve pun segera menghentikan aksi pengeboman yang akan dilakukan pasukan Hydra. Setelah selesai urusannya dengan pasukan Hydra, ia pun segera mempersiapkan diri untuk bertarung dengan Smith. Pertarungan hebat pun terjadi. Smith yang mempunyai ambisi yang kuat untuk menguasai dunia terus menyerang Steve.
Sampai pada akhirnya Steve berhasil menjatuhkan Smith beserta Tercerak. Namun saat akan menyelamatkan Tercerak, tiba-tiba kekuatan Dewa Tercerak langsung melenyapkan Smith dan Tercerak pun jatuh ke dasar laut. Setelah Smith lenyap, Steve pun bergegas untuk mengendalikan pesawat milik Smith yang sedang terbang menuju ke Amerika. Sadar pesawat Smith terbang terlalu cepat dan tidak ada waktu lagi untuk menyelamatkan warga Amerika, Steve pun langsung menghubungi agen Carter untuk terakhir kalinya. Karena ia berencana untuk menabrakkan pesawatnya ke daratan es demi menyelamatkan warga Amerika. Di sini agen Carter sangat sedih hingga akhirnya ia kehilangan kontak radio dengan Steve yang menandakan bahwa Steve sudah menabrakkan pesawatnya. Di akhir film, Howard Stark bersama stafnya berhasil mengambil Tercerak yang jatuh ke dasar laut di daerah Alpen dan berlanjut ke misi pencarian Steve. Di lain tempat, Steve yang siuman setelah dari kecelakaan pesawatnya bertanya kepada petugas di manakah ia sekarang. Melihat adanya kejanggalan di ruangan tersebut, Steve pun langsung kabur dan kaget melihat bahwa dunia sudah berubah total. Di tengah kota, Steve kemudian bertemu dengan Nick Fury dan memberitahunya bahwa ia sudah tertidur selama 70 tahun lamanya. Beberapa hari kemudian, Steve yang sedang berlatih didatangi oleh Nick yang kemudian memberikan sebuah misi untuk menyelamatkan dunia. Dan film pun selesai. Itulah sebuah alur film Captain America The First Avenger, sebuah sequel awal dari sang superhero ikon dari Amerika. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang Mimin bawakan. So, akhir kata terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Apabila kalian punya rekomendasi film keren lainnya, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye.